Habim TV, mencerdaskan umat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sahabat Habim TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas keberadaan kita di dunia ini. Kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan usia untuk dapat menjalankan segala bentuk perintah dari Allah Subhanahu wa taala, menjalankan segala yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, sehingga kita ada di dalam ridho dan rahmat darinya. Sahabat Habim TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Islam peranan ibu sangat penting. Kemudian peranan ibu juga sangat diharapkan dapat melahirkan generasi-generasi yang kuat, generasi-generasi yang dapat membangun peradaban, khususnya membangun peradaban Islam. Karena peranan seorang ibu sangat urgent. Yang pertama kali menjadi pendidik di rumah tangga, yang menjadi pendidik di dalam keluarga adalah seorang ibu. Maka ketika ibunya baik, maka generasi yang selanjutnya yang dilahirkannya itu menjadi generasi yang baik pula. Ibu menjadi rahim bagi peradaban manusia, terutama dalam membangun peradaban Islam. Maka peranan ibu sangat penting. Ibu menjadi madrasatul ula, pendidikan yang paling utama bagi keluarganya, anggota keluarganya, khususnya bagi anak-anaknya. Ibu yang mendidik anak-anaknya, ibu yang mengajarkan tentang akidah, mengajarkan tentang tauhid, mengajarkan tentang adab, mengajarkan tentang norma, bahkan ibu juga yang mengajarkan tentang pendidikan mental dan fisiknya. Maka dari itu, peranan seorang ibu menjadi rahim bagi peradaban itu sangat penting dan diharapkan melahirkan generasi-generasi yang kuat sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Al-mu'minul qawiyyu khairun wa habu ilallahi minal mu'minina do'if wa fi kulli khair. Mukmin yang kuat jauh lebih baik dan lebih dicintai oleh Azza wa Jalla daripada mukmin yang lemah. Dan pada keduanya ada kebaikan. Artinya mukmin yang kuat, mukmin yang baik itu lahir pasti dari ibu yang baik pula. Di dalam sejarah terdapat beberapa contoh bagaimana seorang ibu mendidik anak-anaknya. Di zaman Rasulullah SAW, ibu dari sahabat Rasulullah SAW yaitu Zubair bin Awam dalam satu waktu pernah membiarkan anaknya di tempat yang gelap gulita. Untuk apa tujuannya? Untuk mendidik supaya dia menjadi pemberani. Mendidik Zubair bin Awam menjadi seorang anak yang kuat, yang tidak cengeng dan siap menghadapi dalam segala kondisi, yang pada akhirnya Zubair bin Awam menjadi seorang panglima di dalam pasukan Islam. Dan itu melahirkan dari ibunya Zubair bin Awam itu melahirkan anak yang sangat kuat, yang bisa merubah peradaban, khususnya peradaban Islam. Kemudian kita bisa juga melihat contoh pendidikan yang diberikan oleh imam besar Imam Syafi'i. Bagaimana di waktu kecil Imam Syafi'i sudah menjadi yatim, yang mendidik, yang mengarahkan anaknya, yang mengarahkan Imam Syafi'i adalah ibunya. Dari sejak kecil, bahkan dari semenjak kandungan, ibunya menjaga sekali dari apa-apa yang dapat mempengaruhi terhadap perkembangan anaknya. Contohnya, ibu dari Imam Syafi'i ini menjaga dari hal-hal makanan yang syubhat, makanan yang, apalagi yang makanan yang halal, yang tidak tahu atau tidak pasti dari mana ini asalnya, sangat dijaga. Kemudian selain makanannya, pendidikannya juga sangat dijaga. Ibunya yang mengawal dan mengarahkannya, sehingga seperti sekarang ini kita kenal Imam Syafi'i, imam yang sangat besar, yang diidolakan, kemudian dijadikan contoh kitabnya, dijadikan rujukan bagi banyak kaum muslimin.
Kemudian contoh yang lain adalah ibu dari Imam Al-Bukhari. Bagaimana Bukhari waktu kecil pada umur 4 tahun, matanya secara medis sudah tidak bisa melihat, matanya buta. Tetapi atas dorongan, kemudian atas dukungan dari ibunya, Imam Al-Bukhari kecil diarahkan untuk belajar Al-Quran, diarahkan untuk belajar Al-Hadis, sampai akhirnya kita mengenal Imam Al-Bukhari yang sekarang menjadi seorang ahli hadis, menjadi rujukan bagi tiap-tiap kaum muslimin. Kemudian yang selanjutnya kita juga bisa melihat anak generasi yang dilahirkan dari ibu yang baik adalah Muhammad Al-Fatih. Bagaimana Muhammad Al-Fatih kecil, Muhammad Al-Fatih waktu muda, kemudian sampai waktu dewasa juga menjadi seorang panglima, tetap ibunya mendorongnya. Ketika waktu kecil ibunya setelah sholat subuh, setelah waktu subuh, mendidik anaknya Muhammad Al-Fatih dengan mengajarkan ilmu geografi, ilmu batasan-batasan dari peta Konstantinopel, sehingga akhirnya Konstantinopel bisa dibebaskan oleh Muhammad Al-Fatih. Itu beberapa contoh dari generasi-generasi yang lahir dari rahim ibu yang baik. Maka bagi kita semua, khususnya bagi ibu ataupun calon ibu, untuk senantiasa bersiap mendidik anaknya menjadi anak-anak yang kuat. Bukan tidak boleh untuk mendidik atau menyerahkan pendidikan ke lembaga yang lain, tetapi di rumah tetap ibunya yang mengawal, yang mengevaluasi keberjalanan pendidikan anak-anaknya. Seperti halnya Imam Al-Bukhari, ketika belajar, ketika pulang tetap dievaluasi oleh ibunya, kemudian diarahkan dengan segala keterbatasannya. Dengan matanya yang tidak bisa melihat, Imam Al-Bukhari menjadi seorang ahli hadis yang sangat luar biasa. Bagi ibu-ibu dipersiapkan untuk mendidik generasi-generasi yang kuat, yang tidak lemah. Generasi-generasi yang bisa melahirkan peradaban Islam, membangun peradaban Islam, generasi yang tidak cengeng, generasi yang tidak manja. Itu diawali dari ibu di rumah. Ibu di rumah tangga yang mendidik awal supaya anak-anaknya, supaya generasi selanjutnya menjadi seorang generasi yang dapat merubah dan membangun generasi peradaban, khususnya peradaban Islam. Maka dari itu kita berharap, kita berdoa, mudah-mudahan ibu-ibu yang sekarang, ibu-ibu Islam ini menjadi seorang ibu yang kuat, ibu yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menularkan kekuatan dan ketaatannya itu kepada generasinya, sehingga generasi dan anak yang dididiknya menjadi seorang pejuang Islam, menjadi seorang penegak risalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian generasi yang dapat menjadikan Islam itu tegak di muka bumi ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan, diberikan kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi seorang ibu, menjadi seorang generasi yang dapat membangun peradaban Islam. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habim TV, mencerdaskan umat.